Orang yang hidup dalam kasih, hati dan jalannya diterangi. Tuntunan Tuhan kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang tidak tahu, kadang-kadang nggak disengaja, kadang-kadang kita rencana. Tapi tiba-tiba kalau Anda lihat, kiri kananmu ada Tuhan dalam setiap langkahmu. Tiba-tiba ketemu jodohnya, terus jalannya itu mulus, bukan berarti tidak ada masalah. Ketemu sampai satu titik di mana pelaminan Anda bisa noleh, nangis, ngomong sebelum diberkati satu dengan yang lainnya. I know Tuhan yang mempertemukan kita. Semuanya dimulai ketika Anda melayani mission trip, lalu ketemu jodohnya di situ. Anda kan kaget ya waktu Anda mengasihi. Anda menemukan. Dan waktu Anda mengasihi, are you ready? Anda ditemukan. Gampang ingatnya 1 Yohanes 2, 7-11 ya. Perintah yang baru, kita baca dulu ya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hubungan kasih dengan terang di mana ya? Saya jelaskan dulu. Kasih kan kita semua tahu. Terang itu apa? Kita semua ingin dapat terang. Tolong terangkan supaya jelas, supaya kita memahami dan menguasai mata pelajaran. Terang juga bisa gini loh, mati lampu. Aduh, aku gak bisa lanjutkan kerja. Kita butuh pencahayaan supaya kita bisa nulis, komputernya gak mati. Wifi-nya segala. Terang itu bicara tentang rencana Tuhan. Kalau ditanya sama orang, kamu anak muda misalnya ditanya, mau ngambil apa besok, jurusan apa? Sekarang udah SMA 3, nggak tahu tante. Aku masih belum jelas, itu berarti belum terang dia. Belum pasti. Misalnya seorang yang bekerja di bidang usaha, apakah ini waktunya ekspansi ya? Ekonomi kayak gini, tarif-tarifan segala misalnya. Wait and see sih dari tahun 2023, dari tahun pandemi. Kita nggak mendapatkan kemantapan untuk melangkah karena kita belum pasti. Terang itu juga berarti pasti, kepastian. Kita itu alangkah indahnya ya kalau kita itu tahu masa depan kita. Secuil saja, luar biasa ya, kapan beli, kapan jual. Jodohku mana? Aku sudah bukan before 30. Ya, aku sudah sampai sekarang Tuhan, apakah aku mau dapat bocoran dong? Kira-kira siapa nanti yang jadian sama aku? Jangankan yang lebih tua, yang muda aja ingin tahu. Terang itu bicara tentang melihat sesuatu. Terang itu bicara tentang tahu sesuatu. Terang itu bicara tentang kepastian. Terang itu bicara tentang perencanaan, kejelasan, kemantapan untuk melangkah. Apa hubungannya sama kasih? Seingat saya, kalau kita mau terang atau jelas sesuatu, kita harus punya pengetahuan. Kita mungkin punya teman di tempat yang tinggi, mungkin kita punya teman-teman yang berpengaruh, berkedudukan, mungkin mereka bisa kasih sedikit spill, bocoran gitu. Kira-kira nanti ke depan seperti apa? Trump ngomong begini, langsung goyang itu pasar saham. Kalau saya punya teman seperti Trump, Presiden Trump, bro, sebelum sana ngomong sesuatu, telepon saya dulu ya. Supaya nanti pas goncang saya langsung beli gitu loh misalnya. Terang itu kan bicara tentang pengetahuan ya. Tapi tidak, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan itu lebih maha tahu dari siapapun juga. Tidak ada sahabat, tidak ada sobat seperti Yesus. Anda kalau desire, kalau rindu tahu sesuatu tentang masa depanmu, hiduplah dalam kasih. Karena kasih itu hubungannya erat dengan terang benderang. Loh masa Pastor Philip, kalau saya hidup dalam kasih, saya tahu gitu kira-kira nanti ekonomi bulan depan seperti apa? Tidak.
Nggak harus lewat jalur pengetahuan. Tapi orang yang hidup dalam kasih itu nanti dibawa Tuhan ke jalur kebetulan. Jalur tuntunan. Ya. Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin Tuhan itu izinkan orang itu tersesat. Sebab orang yang hidup dalam kasih tidak pernah tersesat jalan. Kasih itu seperti memiutangi Allah. Allah berkepentingan. Seperti tidak ada orang yang Tuhan tidak pernah berutang sama siapa-siapa. Saya ingin Anda mengerti rahasia hidup berkemenangan ternyata tidak lepas dari hidup mengasihi. Tuhan itu smart. Kalau Tuhan bilang perintah pertama, yang lainnya nyusul semua. Segala sesuatu ditambahkan, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Kebenaran wahid nomor satu. Itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kasih sesamamu. Gak mungkin Tuhan itu iseng, taruh kasih nomor pertama. Di atas sana, yang lainnya itu semuanya dekorasi. Manusia agak beda ya. Kasih, gak usah kasih-kasih, yang penting money. Gak usah cinta kasih segalanya, gak perlu. Ya, yang penting pokoknya aku berhasil dulu. Manusia maunya kejar ilmu pengetahuan, ilmu gaib. Ilmu whatever, ilmu dulu pokoknya. Kalau tidak ada itu aku lemah, kasih nomor 2. Keluarga, gampang, menyusul aja nanti. Yang penting pokoknya sukses dulu. Agak beda ya. Tapi kalau kita rindu mengalami rencana Allah yang ajaib, tidak bisa tidak. Ingredientnya adalah love, L-O-V-E, kasih. Kalau Anda tidak hidup mengasihi, Tuhan akan membuat hidupmu tersesat melulu. Tuhan akan, tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam terang. Karena Alkitab berkata di sini bahwa siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang. Mana ada ayatnya? Ayatnya kebalikannya. Barang siapa mengaku bahwa ia dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Berarti orang yang hidup dalam kasih, hatinya akan diterangi oleh Tuhan. Kadang dia tahu rencana Tuhan, kadang dia tidak tahu, dia sedang dituntun masuk kepada sesuatu yang dia tidak sadari. Ternyata Kristus yang menuntunnya ke sana, rumput hijau dan air yang tenang. Saya ingin Anda mengerti ini, hubungan kasih dengan terang. Kadang-kadang Tuhan menuntut kita untuk mengasihi dulu sebelum Tuhan menerangkan sesuatu gitu. Kita maunya kita tahu dulu kan, aku ampuni dia, tapi aku mau tahu dulu dia tobat gak nanti. Gak bisa, kasih dulu. Kasih sama iman itu dulur. Kasih, iman dan pengharapan. Yang terbesar adalah kasih. Kalau iman aja di depan apalagi kasih. Karena kita kira, oh ya kalau iman aku ngerti, beriman dulu kan. Beriman dulu, percaya Tuhan udah ngomong nih, Abraham kau akan jadi bapak segala bangsa, bapak bangsa-bangsa. Oh, Tuhan sudah ngomong sama Abraham, kamu akan memperoleh Kanaan, masuk dulu. Iman, iya, kasih juga gitu. Buat apa kita mengharapkan sesuatu yang sudah terjadi? Pengharapan juga demikian. Kita berharap dulu baru mendapatkan. Roma 5 pengharapan tidak mengecewakan. Kalau iman di depan, kasih juga lebih di depan lagi. Malah justru sebelum kita beriman, kasih dulu. Waktu kita nggak tahu kita harus imani apa, kasih. Waktu kita lagi down, kita nggak tahu Tuhan, aku putus pengharapan, kasih. Jangan putus kasih, sebab ketika kau putus kasih, kau putus ari-ari dengan Roh Kudus. Dia tidak akan menuntunmu. Makanya orang yang kepahitan tidak dituntun Tuhan. Hanya ada satu sisa tuntunan, satu ari tidak bisa putus. Termasuk orang kepahitan. Tuhan akan terus tuntun dia ke pertobatan. Tapi lebih dari itu tidak ada. Tuhan hanya tuntun dia sampai pertobatan, nah baru let's talk after that. Kasih itu di depan. Aku mau tahu dulu Tuhan. Aku ampuni orang itu. Tapi kalau dia kembalikan uangku. Loh, jangan tuntut terang dulu. Tolong pahami, siapa yang mengasihi diterangi, bukan sebaliknya. Diterangi dulu baru sana mau mengasihi. Kasih itu tanpa syarat. Itu kasih Tuhan. Beda sama kasih manusia, dia bersyarat. Aku terima kamu ya kalau kamu berubah. Kasih itu di depan. Waktu kita nggak tahu harus gimana beriman, gimana berharap tentang sesuatu, tentang seseorang, atau tentang kehidupan. Pokoknya gini aja. Kalau kita mengasihi itu tidak pernah salah. Kasih Tuhan dan kasih sesama. Amin. Jangan putus. Aku tidak ceki dulu. Loh, salah satu manifestasi kasih itu di rumah Tuhan.
Waktu kita ber-CG mau enggak mau kita harus belajar mengasihi. Secara sengaja malahan. Itu mengasihi by design loh. Bener-bener kasih tanpa pestisida. Itu bener-bener organik tumbuh, mau nggak mau. Karena mereka bukan dulurku, mereka bukan saudaraku, kita bukan darah dan daging. Itu kasih yang paling murni, the form of love yang paling alami adalah kasih padahal sana bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapamu. Kalau sana siapa-siapa, aku apa-apamu, siapa-siapamu. Ya biasalah kasih seperti itu. Mafia, gangster, orang jahat, kartel, pengedar narkoba aja mereka mengasihi. Bukan kasih Yesus tapi definisi kasih di sini manusiawi. Hewan aja gitu kok, hyena, dubuk itu yang itu ketawa gitu. Musuhnya Lion King itu juga bela kaumnya sendiri. Kalau sama anaknya bela mati. Itu instinktif. Itu binatang, hewan. Mengasihi kawan, mengasihi orang yang sama dengan aku, mengasihi darah dagingku. Kartel aja begitu. Makanya CG itu mulia. Sana bukan siapa-siapa, aku juga bukan siapa-siapamu. Tapi kita mengasihi karena Yesus. Wow, that's the best, the purest form of love. Justru kalau Anda down, bisnis tak jalan, jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti ber-CG malahan. Karena dalam CG itu aktivitasnya adalah kasih. Jangan berhenti melayani. Kalau kita tidak diskorsing karena ada suatu kesalahan moral, suatu skandal, di mana kita diizinkan melayani sekalipun kita masih hidupnya itu banyak pergumulan, layani terus. Karena kalau Anda putus, justru tidak dituntun oleh Kristus. Tapi waktu kita melayani terus, kita akan dituntun oleh Tuhan. Ingatkah Anda, ketika mereka tidak punya apa-apa, janda Sarfat itu justru dapat mujizat karena dia mengasihi dan dia memberi roti. Ingatkah Anda Raja Daud dalam kasus anak istri, bukan hanya milik anak istrinya, anak istri pengikutnya semua diculik, disiklak oleh bangsa Amalek. Waktu dia lihat ada satu orang Mesir sedang sekarat di jalan biarkan mati. Daud dan rekan-rekannya semuanya berhenti untuk mengasihi dia dulu, baru kejar musuh. Padahal bini dan putra-putrinya, anak-anak dan istrinya semua ditawan mereka. Setiap saat bisa dibunuh. Tapi ketika di depan pintu, yang ini kan belum tahu di mana mereka, di mana istriku, di mana anakku, kan mereka masih cari tahu, mereka masih research di mana ini, mereka masih cari kompas di mana kira-kira mereka di timur atau di barat. Tapi waktu kebutuhan untuk mengasihi itu mengetuk pintu persis di depan mata mereka, orang masih sekarat, mereka kasih roti kismis, kasih minum bekal dari mereka sendiri, mereka berkorban, kasih. Justru itulah kartu jackpotnya. Siapa sangka orang Mesir tersebut justru adalah hambanya orang-orang Amalek itu yang ditinggal mati. Kejem banget tuh tuannya. Ternyata kamu tahu mereka berada. Yang menculik istri dan anak-anak Anda. Itu adalah ex-majikan. Mereka kemana? Mereka itu ke situ loh, malah ketemu. Daud waktu kasih minum, kasih roti, dia tidak mikir pamrih. Tapi siapa mengasihi, jalannya diterangi. Belum ada Google whatever dulu. Google Earth atau apa. Justru kasih itu adalah kompasnya. Anda jangan terkejut kalau kita lagi kehilangan, kayak tidak punya clue dalam hidup ini, tidak tahu mau melangkah kemana. Ada satu yang tidak pernah cuti, tidak boleh diliburkan. Kesempatan mengasihi harus kau ambil. Tiap waktu, tiap saat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita coba jelaskan, saya jelaskan sekarang ayat 7 ya. Saudara-saudara yang kekasih, wow. Ditulis oleh Rasul Kasih. Siapa ini yang menulis surat ini? Rasul Yohanes, murid yang paling dikasihi Yesus. Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu. Bukan perintah baru, setuju. Karena kasih Tuhan Allahmu itu sudah ada dari perjanjian lama. Dari 10 perintah Allah, dari kitab ulangan, dari Deuteronomy dikatakan love the Lord thy God. Ini memang perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar.
Perjanjian Lama. Tapi ayat 8 ini yang agak sedikit membuat saya berpikir keras. Kenapa perintah lama saya setuju, tapi kenapa disebut perintah baru di ayat 8, namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Maksudnya apa perintah baru? Apakah Tuhan memperbaharui 10 perintahnya? Apakah Tuhan memperbarui apa yang Tuhan wahyukan pada Musa? Love the Lord thy God. Cintai kasih Tuhan Allahmu. Apakah Tuhan berubah pikiran? Tidak. Ternyata sami mawon rawon sama. Lah kenapa Yohanes berkata perintah baru? Emangnya ada 2? Perintah baru itu loh, gak ada bedanya sama perintah lama. Tuhan tidak mengubah satu iota pun dari firman. Kenapa kau, hai Rasul Yohanes, menyebutnya sebagai perintah baru? Perintah lama kuberikan padamu firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perintah baru itu adalah New Testament. Meskipun di perjanjian baru di Injil Matius contohnya Yesus berkata waktu ditanya sama seseorang, Tuhan, apakah perintah Allah yang utama, yang terpenting? Tuhan bilang yang pertama ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan pikiranmu, akal budimu, kasihlah sama manusia. Perintah itu sama pentingnya. Ya, pinang ya, dibelah 2. Sama. Sebenarnya enggak baru sih, Yesus hanya mengutip loh. Tuhan Yesus ini luar biasa. Apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan, semua itu menggenapi hukum Taurat. Yang Yesus kutip itu adalah firman Tuhan di perjanjian lama. Yang diturunkan oleh Roh Kudus di perjanjian lama, oleh Bapa kepada Musa. Lalu kenapa disebut perintah baru? Gini loh, perintahnya sendiri tidak diperbaharui. Itu dari dulu sudah ada. Ya, cuman manusia melakukan atau tidak melakukannya, nah itu pertanyaannya. Perintah itu dari dulu sudah ada di situ. Nggak usah diperbaharui, wong satu aja nggak pernah dilakukan. Tapi kenapa disebut perintah baru di ayat 8? Karena Yesus memberi nyawa pada perintah itu. Yesus menunjukkan apa artinya mengasihi sesamamu manusia. Sehingga Yohanes menulis, Yohanes yang sama, bukan di sebuah surat tapi di kitab Injil. Di Yohanes 15 dituliskan dan seperti ini kan. Dan tiada kasih yang lebih besar dari ini, daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk temannya. Paulus nanti menulisnya di perjanjian baru berikutnya. Karena Kristus telah mati bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Bagi orang yang baik, bagi orang yang benar, mungkin masih ada orang rela mati. Bagi orang baik maksudnya, bagi orang yang benar masih ada orang mau mati. Bagi penjahat, orang berdosa seperti kita, kenapa Kristus harus mati? Dia sudah mati waktu kita masih berdosa. Yesus tunjukkan dimensi baru dari perintah lama itu. Sampai-sampai seolah-olah perintah yang lama itu menjadi perintah baru. Yesus tunjukkan sekarang. Kalau zaman dulu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Iya, Huanya, bahasa Chinese-nya. Tampar pipi kanan, tamparlah pipi kiri kanan orang itu. Yesus ajari kalau seorang menampar pipimu, kasih pipimu yang satu. Ngomong doang. Enggak. Dia naik ke salib, diludahi segala. Dihina oleh penyamun di sampingnya. Tapi terakhir dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka melakukan apa yang mereka tidak sadari. Yesus tunjukkan how far can you go in loving? How far can you go in forgiving? Yesus tunjukkan sejauh apa kita harus mengampuni dan memaafkan orang dan mengasihi mereka. Ditanya sama muridnya sendiri, bukan untuk memancing seperti orang Farisi, bukan untuk menjebak seperti ahli Taurat. Berapa kali harusnya aku mengampuni saudaraku? Yesus berkata 7 kali. Dia tanya 7 kali kah? Yesus berkata 7 kali 70. Wow.
dibutuhkan waktu loh untuk melakukan kesalahan yang sama 7 kali 70, 490 kali dalam sehari atau 24 jam. Dengan kata lain, kau harus selalu menang setiap hari dalam hal mengampuni. Tidak boleh kepahitan. Yesus tunjukkan dimensi baru lewat salibnya. Lewat teladannya. Bahwa perintah yang lama itu begitu luar biasa. Sampai-sampai dengan Yesus mendemonstrasikannya. Perintah itu seolah-olah jadi perintah baru. Karena orang-orang di perjanjian lama belum mengerti ketika mereka belum lihat Kristus. Tapi kita hari ini punya Injil tahu bahwa Yesus bawa perintah itu begitu jauh. Begitu jauh. Sehingga kita tidak punya alasan. Tapi mungkin Anda berkata, ya itu kan Yesus, dia Tuhan. Aku loh, kan orang biasa. Aku gak sempurna, aku masih daging dan darah. Makanya khotbah saya sebelumnya tadi saya jelaskan. Orang itu tidak boleh beralasan. Karena orang yang making excuse for himself, orang yang membuat alasan untuk dirinya, orang itu tidak akan ditolong Tuhan. Karena dia sudah menolak Tuhan mentah-mentah seperti orang datang ke praktek dokter. Dokter mau obati, dia berkata, I'm fine, thank you. Padahal jelas-jelas dia sakit. Kalau kita itu membuat alasan untuk diri kita sendiri, Tuhan tidak bisa obati. Tidak bisa obati. Wong Tuhan tidak suruh kita mengasihi orang lain itu dengan kasih kita kok. Wong Tuhan yang pinjemin kok. Bank sorga itu tidak ada serinya. Tidak ada batasnya. Hari ini saya bisa mengasihi seseorang because I'm loving that person with the love of Jesus Christ. Makanya Yesus berkata, sebagaimana Allah Bapa mengampunimu, doa Bapa kami, demikianlah kamu mengampuni sesamamu. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita tidak mengampuni dengan pengampunan kita sendiri. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita mengampuni dengan kuasa Tuhan. I can forgive you. Not because I can. But because He has forgiven me. And empowered me to do so. For you. Bukan karena aku sanggup mengampunimu, dosamu terlalu besar, apalagi kau bunuh anakku misalnya. Tapi Tuhan sudah mengampuni aku karena aku bunuh anaknya. Yesus Kristus. Siapa aku tidak mengampuni kau seorang pembunuh. Dan Tuhan telah memperlengkapi aku dengan Roh Kudus-Nya dan dengan firman. Firman dan Roh Kudus dalam dunia ini ada witnesses, ada saksi. Yaitu air dan roh, kata firman Tuhan. Ada firman, ada spirit, the spirit of God. Aku bisa melakukan segala perkara. Dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau kita nggak ngalami memang tidak ada anugerah untuk hal itu. Ya kita jangan imani alami yang buruk-buruk ya kan. Tapi kalau kita alami sesuatu, pasti ada anugerah untuk itu. Pasti Tuhan curahkan anugerah tertentu. Ya, misalnya, saya pernah melihat kasus-kasus yang sangat ekstrim. Tak terkecuali WL kita sendiri. Ibunya dibunuh. Tapi dia pergi ke luar pulau. Karena sang pembunuhnya ada di penjara, di pulau itu, datang dan berkata, aku mengampunimu. Dalam nama Yesus, menangis dan didoakan, tidak pernah ketemu lagi sesudahnya. Kadang-kadang kita tidak ngerti kalau ada orang-orang alami. Aku nggak akan bisa, aku nggak akan bisa. Ya jangan, kita jangan minta yang pengalaman yang kayak begitu. Tapi orang yang mengalaminya bisa. Karena kuasa Tuhan itu tak terbatas. Dan anugerah itu diberi sesuai kebutuhan. Kalau Anda tidak membutuhkan, Anda pasti rasa tidak mampu. Ada orang ngomong sama saya, Pastor Philip kalau lihat jadwalmu. Waduh, ada satu yang komentar, nggak mampu aku seperti itu. Loh, kalau Anda yang dipilih, Anda pasti dimampukan. Pastor Philip ini khotbah berapa banyak? Ada dalam perjalanan tadi juga, companion saya juga tanya, apa kok rahasianya? Apa rahasianya? Terus menerus. Seminggu berapa kali? Mungkin ada orang tertentu, aku khotbah sekali aja persiapannya
10 hari. Loh, gini loh, kalau Anda di posisi saya nggak jawab gitu tadi, tapi jawabannya simple. The grace of God. Kasih karunia Allah. Kalau Tuhan memilih Anda di posisi saya, pasti Anda diperlengkapi. Dan kalau saya kebalik di posisi, saya juga nggak akan tahu apa rahasianya. You see, dalam Kristus, in Christ, there is an unlimited resource. Ada yang namanya sumber daya tak terhingga. Dan sumber daya Tuhan yang paling mewah. Siapkan dirimu, bukan materi, bukan money, bukan harta duniawi. Sumber daya Tuhan yang paling mewah. LOVE, kasih. You can love anybody in your life, you can forgive anyone. Kenapa? Kita bisa mencintai, mengasihi siapa saja, mengampuni siapa saja. Karena kuasa yang diinvestasikan dalam dirimu itu bisa mengasihi siapapun dan telah mengampuni semua orang. Makanya orang Kristen hidup dalam kepahitan itu setan. Itu kerjaan setan. Orang itu terjebak masuk dalam lubang iblis. Seharusnya Anda tidak di sana. Anda itu domba, tidak boleh ada di kubangan babi. Orang Kristen tidak harus masuk ke sana. Dosa itu pilihan. Kalau Anda tidak memilih di situ, Anda melawan. Tunduk pada Allah, Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, dia pasti akan lari. Loh, kenapa anugerah Tuhan yang lari dari kita? Yesus menunjukkan the power of His grace. Perintah baru kuberikan padamu, yang telah ternyata benar di dalam Dia, D huruf besar. Di dalam Kristus. Kalau kita tidak bisa ngampuni sambuan, remember Christ. Kita akan dapat kekuatan, itu sumurmu. Itu sumur kasih dan pengampunan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kasih. Aku ampuni orang itu. Sebagaimana bagaimana kau telah mengampuni aku. Kalau engkau mengampuni aku cuma-cuma, aku ampuni dia cuma-cuma. Kalau kau kasih aku cuma-cuma, tanpa wait and see dulu, tanpa lihat dulu, tekan kontrak dulu, lihat dulu, aku akan kasih dia. Bapak Ibu, namun perintah baru juga aku tuliskan kepada kamu, ternyata benar dalam Dia, di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Dan ini dengan kata lain, orang yang membenci, apapun alasanmu membenci, mungkin kita beralasan dan kita bisa dibenarkan kalau menurut standar dunia. Ingatlah Bapak Ibu, kebenaran Tuhan tidak bisa ditawar. Waktu Tuhan kasih Anda dan saya, itu titik bukan koma. Waktu Tuhan ampuni kita itu titik bukan koma, bukan titik koma. Seperti Tuhan, standarmu adalah Tuhan. Kalau enggak mari-mari. Aku ampuni, pengampunan itu bisa datang pergi. Karena orang tidak tentu layak untuk kita ampuni. Kita mau mengasihi, enggak tentu orang layak untuk kita kasihi. Saya hidup dalam kasih Kristus ini, saya tawanan. Saya pernah berada dalam satu situasi. Ya. Dan dalam situasi itu saya enggak tahu ternyata mereka kenal saya. Dan pada waktu mereka belum lihat saya ada di sana, misalnya restoran itu orang menjengkelin banget. Saya kan duduk di sebelah, ya, duduk di meja sebelah, rame kan. Waduh, candaannya, jorok sekali. Dan yang paling saya nggak tahan sebenarnya adalah candaan-candaan yang melecehkan perempuan. Jangan kita ketawa untuk candaan yang kayak gitu. Sana punya mama kan, apalagi kalau punya anak perempuan. Malah enggak punya sister kan. Kok bisa ketawa-ketawa gitu tuh loh. Meskipun itu ngomong tentang wanita lain. Pikirkan ibumu lah, minimal Ibu Kartini lah. Sedang bersusah hati loh. Itu ibu Pertiwi itu, bukan Kartini. Saya gak seneng dalam hati saya ya. Pendeta pun bisa terbesit loh pikiran jahat. Tapi pikiran jahat saya tetap rohani. Orang kayak gitu kalau ke neraka gua gak tahan Tuhan. Saya tidak akan menahannya. Rohani ya, tapi jahat. Dalam hati ya, kenapa sih ya? Kadang-kadang saya tiba-tiba mempertanyakan sendiri, kenapa kita, GMS contohnya, berdoa, minta jiwa-jiwa orang berdosa, bertobat. Yang kayak gitu, aku enggak mau share sorga kok. Bukan saya sok suci enggak, saya tahu batas saya. Saya tahu saya juga enggak, bukan saya jauh dari sempurna. Tapi paling tidak, ini sudah kelewat batas gitu loh.
Lalu habis itu saya lihat mereka memperlakukan pelayan itu, wah kayak gitu. Saya juga gak bisa terima itu. Aduh, orang gini Tuhan masuk neraka itu lebih baik memang. Terus tiba-tiba salah satu kenal saya, Pastor Philip. Saya enggak bilang saya terkenal, enggak. Cuman kebetulan dia kenal saya. Pastor Philip ya, saya nonton YouTube-nya loh. Oke. Terus duduk, Pastor, saya mau tanya. Gini terus bilang, Pastor, nah, tiba-tiba ngomong, ini orang yang sama yang bahasa Ibraninya mencekno. Datang ke saya dan kata, doakan saya, mama saya sakit segalanya. Tadi saya ngutuki dia ke neraka. Tiba-tiba saya iba hati saya. Iya ya, orang ini punya mama ya. Sini saya doakan. Sama saya tiba-tiba takut-takut, ini Pastor Philip loh, langsung diam semuanya. Gak ada yang canda-candaan lagi, semua pasang topeng ya lumayan lah. Setelah itu saya doakan, lalu dia tanya saya beberapa hal. Pastor, kalau Tuhan itu benar kenapa kok ada penderitaannya? Nah di sini saya diuji. Kalau kasih saya sebagai manusia, boro-boro ngapain aku buang waktu jelaskan ke kamu, wong aku harapkan kamu masuk neraka aja kok. Aku gak kepingin ada orang-orang kayak gini makan bersama-sama di sorga. Tapi entah kenapa ngoceh mulut saya. Waktu dia tanya kenapa kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan itu kenapa ada suffering, kenapa ada injustice, ketidakadilan segalanya. Mulailah saya dari situ, saya sampaikan setengah jam berusaha meyakinkan dia akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Loh tadi itu saya dari sisiku loh ya. Masuk neraka orang kayak gini tidak akan saya cari. Tapi waktu dia tanya tentang kebenaran, saya berusaha mati-matian kayak saya yang butuh dia masuk surga. Saya benar-benar berharap dia itu sungguh-sungguh terima. Sampai penjelasan saya hati-hati, bukan hanya khotbah di depan ribuan orang. Kalau satu jiwa berharga, saya susun seolah-olah saya menyusun khotbah terbaik saya. Menjelaskan panjang lebar dari Adam dan Hawa sampai kitab Wahyu. Dan ujungnya dia Melayu. Setelah itu saya garuk-garuk kepala, Tuhan, you have a sense of humor, don't you? Barusan saya doa gitu di hati kan Tuhan tahu, Tuhan tuh membaca hati. Orang kayak gini masuk neraka aja gue gak cari, tiba-tiba Tuhan itu kayak gelitik saya. Orang itu tanya kebenaran, saya jadi orang yang kayak butuh sama orang ini. Jelaskan, saya tidak ada pura-pura di hati saya harus berusaha. At the end of the day saya altar call dia. Saya pikir ya Tuhan itu kasih Yesus bukan kasih manusia. Kalau saya kasihnya Philip Mantova, fine, done. Want nothing to do with you. Gini loh, di surga gak ketemu kamu juga, lu juga gak gua kangenin kok. Tapi waktu saya ditanya kebenaran, saya gak mau dia masuk neraka. Someone in me. Seseorang dalam diri saya yang sudah mati untuk orang ini. Gak tahan dan gerakkan mulut saya dan hati saya. Emosi saya untuk memastikan orang ini masuk gereja. Ngerti saya kenapa kita doa mati-matian untuk orang berdosa, orang menjengkelkan di dunia ini bertobat. Ngerti saya sekarang kenapa Stefanus itu sembayang ketika dia dirajam. Berdoa untuk seorang anak muda yang merestui pembunuhannya. Saulus namanya berubah jadi Paulus. Kasih Yesus. You don't love with your love. You love with His love. You don't forgive with your forgiveness. You forgive with His forgiveness. Kita tidak mencintai, mengasihi dengan kasih-Mu, tapi dengan kasih Yesus. Kita tidak mengampuni dengan kasih sendiri, tapi dengan kasih Tuhan. Katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebenarnya orangnya gak lari sih. Dia pergi sebentar lalu kembali. Singkat cerita, saya yakin orang itu hari ini pasti berubah. Gak ada yang ditaburkan untuk sia-sia. Sebab waktu saya doakan, saya hampir bisa melihat, atau antara imajinasi atau sungguhan saya tidak tahu, tapi saya sungguhan yakin saya melihat ada linangan air mata di matanya. Orang yang menjengkelkan itu. Saya berdoa supaya kita menjadi orang yang selalu dipenuhi kasih Yesus pada orang-orang yang menjengkelkan. Karena kita dulu juga menjengkelkan. Ada orang yang percaya Tuhan untuk kita. Jangan-jangan kita sekarang masih menjengkelkan. Tapi masih ada orang percaya. Bapak ibu saudara, jangan keras hatimu. Belajar bertumbuh dalam kasih Yesus. Sebab orang yang punya kasih, punya Tuhan. Orang yang punya kasih, punya tuntunan. Lanjut lagi ya.
Barang siapa berkata, sampai mana tadi? Ayat yang 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hubungan antara kasih dan terang ternyata gini, kalau orang itu hidup dalam benci, kepahitan, dan ada satu jenis kebencian yang banyak orang lakukan tanpa disadari. Kebencian itu bisa jadi kata aktif atau kata pasif. Kebencian kata aktif adalah benci aku gitu ya. Benci gitu ya. Mau lakukan sesuatu, mengharapkan yang buruk akan dirimu. Tapi ada kebencian yang pasif. Tahukah Anda kebencian pasif? Kita lihat orang binasa, kita diam aja. Kita gak berbuat sesuatu, itu juga kebencian loh. Anda benci orang itu dengan tidak mencintainya sebagaimana Kristus seharusnya. Ajarkan. Kebencian yang aktif adalah orang sudah ada di jurang, kita tinggal dorong. Itu pembunuhan namanya. Tapi kalau ada orang di situ mau bunuh diri misalnya, tapi kita itu tidak membahayakan diri, jangan tentunya. Tapi kita itu bisa lakukan sesuatu, minimal kita bisa ngomong sama orang itu jangan, atau kita bisa tarik. Kalau itu orang yang kita kasih, nggak mungkin kita biarkan. Kalau itu anak kita misalnya mau jatuh, bukan bunuh diri, tapi mau jatuh ke tempat curam, pasti kita tarik dia. Misalnya itu anak seseorang yang Anda kenal. Teman dan sahabat atau sobat. Anaknya mau jatuh, Anda berada dalam jangkauan. Anda diamin aja, jatuh ya sudah, bukan anakku. Jangan ngaku-ngaku Anda mengasihi temanmu. Anda tidak melakukan sesuatu padahal Anda bisa untuk anaknya. Jangan kau ngaku-ngaku Anda mencintai Tuhan. Domba tersesat tak kau apa-apakan. Jangan kita mengaku-ngaku kita mengasihi Bapa di sorga. Sebab manusia yang mau binasa, untuk mereka dia utus putranya yang tunggal. Kita itu loh tinggal ngomong, tinggal ngajak, gak mau. Yesus itu gak ngomong doang. Yesus itu turun ke palungan, naik ke kayu salib, turunnya gak enak, naiknya gak enak. Turunnya itu ke tempat makan hewan, naiknya digantung. Antara langit dan bumi, yaitu di salibnya. Kita loh tinggal ngomong, ngajak, ayo ke CG, ayo ke ibadah. Tinggal bilang tentang Yesus, paling-paling apa? Dibenci, dibilang fanatik, dibilang sok suci, paling ditolak. Saya pernah diludahi kok dulu di Hastings Street, Vancouver, Kanada. Penginjilan pertama saya itu suksesnya di situ. Diludahi di situ seperti telur ceplok. Orang mabuk, high in drugs, di jalanan yang penuh dengan suntik-suntikan. Dan tiap hari ambulans. Itu saya menginjil dengan teman-teman saya di sana. Kasih spaghetti dulu dengan tante-tante Indonesia. Sebuah tempat yang namanya Mission something, House of Mission atau apa. Lalu di situ saya di situ diludahi. Saya seperti mau ngamuk, mau marah, mau sedih. Seperti Roh Kudus berkata, cuman diludahi. Yesus lo mati dalam hidupmu, dalam perjuanganmu lawan dosa. Dosamu mau dosa orang lain. Kamu tuh belum sampai mencucurkan darah, diludahi aja ngomel. Ditolak aja takut. Hanya karena gengsi. Yesus semurah itukah doa di restoran waktu kita makan di depot, doa makan gitu aja malu di depan teman, di depan orang-orang dikira apa. Kita sama malunya untuk memberitakan Injil. Kita takut dianggap apa. Jangan kau aku mengakui. Jangan kita mengakui kalau kita cinta Yesus. Domba tersesat kita biarkan kok. Jangan ngaku-ngaku cinta Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia yang menyerahkan nyawa anaknya tunggal. Kita tinggal ngomong. Tinggal ngomong doang, tinggal ngajak. Paling telur ceplok di sini kalau perlu. Udah emangnya dia bisa apa? Kasih yang pasif, kebencian yang pasif adalah kebencian yang sifatnya indifference bahasa Inggrisnya. Acuh tak acuh. Pura-pura dalam perahu, kura-kura tidak tahu. Itu adalah pantun Sanja waktu kita kecil. Betul ya? Nggak kebalik. Saya mancing ini. Saya nggak bodoh loh, saya tahu. Saya dulu memperhatikan pelajaran BI Bahasa Indonesia. Pura-pura dalam perahu, kura-kura sudah tahu. Bukan, kura-kura dalam perahu, pura-pura sudah tahu.
Ya. Apa? Pura-pura tidak tahu. Ya itu, saya di pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu dia. Itu kebencian. Justru lebih jahat itu. Itu benci dengan politik itu. Mendingan orang yang sekalian gitu loh, terang-terangan. Tahukah kita banyak berpolitik dengan Tuhan? Orang-orang sekitar Anda tidak pernah jangkau. Kita berbuat seolah-olah Jesus never died for them. Yesus tidak pernah mati buat mereka. Saya tidak ngomong gini kasih Anda guilt trip ya, atau kasih Anda rasa bersalah, bukan. Bedain antara rasa bersalah dengan panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Panggilan cinta, panggilan kasih. Dan ayat Alkitab di sini mengatakan kalau orang itu hidup dalam kebencian, kalau mereka membenci saudaranya, ia tidak tahu kemana ia pergi, dan kegelapan itu membutakan matanya. Dengan kata lain kalau kita balik, orang kalau hidup dalam kasih secara aktif, maka orang itu akan tahu kemana dia pergi. Dan kegelapan tidak akan membutakan matanya, hidupnya, jalannya akan diterangi. Ketika kita tidak tahu mau kemana, kita belum bisa membuat keputusan yang menurut kita paling tepat. Tidak pernah salah untuk terus mengasihi Tuhan. Di dalam hidup saya telah pelajari sesuatu. When I don't know, saya masuk hadirat Allah. Waktu saya sungguh-sungguh habis terkuras, tidak tahu what else to do. Saya nyanyikan, I cast all my cares upon you. Itu lagu favorit saya salah satu. Kalau saya mulai nyanyi lagu itu, yang mana ada kemungkinan besar tidak mendengarnya. Kalau saya nyanyi lagu itu biasanya saya sendirian Paul dengan Tuhan. Tapi kalau sampai Anda mendengarnya, Anda berarti tahu. Berarti ketahuilah bahwa gembalamu sedang really at the edge of his strength. Itu berada di ujung tombak kekuatannya. Di mana ada kasih, di situ selalu ada terang. Salahnya kita, salah strategi. Waktu kita bingung, kita marah. Kita tuntut Tuhan, kecewa, lari dari Tuhan. Loh, salah. Anda mau masak spaghetti, ya pakai mie Itali. Jangan masak spaghetti, pakai bakso. Bisa ya. Saya jangan masuk ke masak-masakan, saya nggak ngerti. Mau miswa, masaknya pakai, ya sudahlah. Tapi intinya adalah harus tepat guna. Kalau Anda butuh tuntunan, kasih Tuhan. Justru waktu saya sedang dapat godaan, udah. Jangan pelayanan, jangan apa segalanya. Justru Anda maju terus. Terabas. Tahun lalu waktu saya setelah mengalami kanker, saya doakan semua orang tanpa mereka tahu. Dan baru setelah itu buka cerita 9 bulan kemudian atau 8 bulan Septembernya. Saya doakan kasih terus. When you don't know your future, cintai. Sebelum sesudah operasi, doain orang kanker, nangis dengan mereka, tumpang tangan, doain tak terhingga. Saya doain semua orang tanpa cari perhatian. Just people's needs. Because I know it could never go wrong from there. Tidak pernah bisa salah dari sana. Kalau engkau mengasihi, karena kalau saya tidak tahu what to do, what to expect, apa yang harus saya ekspektasi, apa yang saya harapkan, saya nggak akan manjakan pikiran. Kalau saya tahu, kalau saya berada di dalam satu titik, misalnya dalam kehidupan saya, saya akan terus mengasihi, karena saya tahu nggak bisa salah dari sana. Nggak bisa salah. Orang yang mengasihi itu nggak bisa salah. Nggak bisa salah jalan. Nggak bisa salah langkah. Nggak bisa. Mau langkahnya dituntun supranatural atau alami secara naturally. Nggak bisa salah. Just kasih. Ini salah orang waktu mereka, ini terus mereka mundur. Waktu mereka dalam transisi, ngalami sesuatu, pergumulan, belum tahu. Nggak bisa lihat masa depan, malah justru tahan. Salah. Justru terabas. Kasih Tuhan, kasih sesama. Anda akan lihat nanti jalan terbuka di depan Anda. Amin Bapak Ibu. Alkitab pernah ngomong siapa membenci saudaranya, jalannya gelap, dia tidak tahu kemana pergi, dan kegelapan di depan. Tapi orang yang mengasihi diterangi jalannya. Saya belajar sesuatu di masa-masa musim itu 9 bulan dalam hidup saya tahun lalu. But when you don't know what to expect for yourself, just love.
Love as much as possible. Cintai, kasih sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Karena dari sana, saya punya satu keyakinan, testimoni di hati. Kalau aku terus mengasihi, aku memiutangi. Kalau aku terus mencintai, Tuhan tidak utang sama siapa-siapa. Tapi saya menaruh diri saya selalu di jalan Tuhan dan di tuntunannya. Sadar tidak disadari. Kalau saya mengasihi, saya taruh diri saya itu di dalam tuntunan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya harap Anda semuanya menangkap isi hati Roh Kudus hari ini untuk Anda. Karena orang yang membenci tidak tahu kemana ia pergi. Kegelapan membutakan matanya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya, orang itu tahu kemana dia pergi. Meskipun kadang-kadang dia nggak sungguhan tahu dia harus melangkah kemana. Kegelapan tidak akan membutakan matanya. Saya selalu melihat tuntunan Tuhan di setiap langkah hidup saya. Tapi mau lihat tuntunan itu berhenti, gampang. The day I stop loving you. Jangan tunggu loving God lah, nanti dulu. The day I stop loving you, itu adalah hari di mana saya akan mulai juga berhenti mengasihi Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan, dari orang-orang yang harus Anda care dalam Tuhan. Jangan kau jauhi. Karena itu sebenarnya yang butuh adalah Anda, bukan mereka. Mereka yang butuh pelayananmu. Tetapi sebenarnya Anda butuh pelayananmu. Karena waktu Anda melayani, tanpa disadari Anda dituntun Tuhan kehidupan Anda. Ada banyak berkat Anda hari ini itu bukan karena Anda usahakan. Tapi karena Anda melayani Tuhan dan mengasihi. Coba mau lihat berkat itu tercabut, gampang. Tak kasih rumusnya, stop serving. Let's see where you get from here. Let's see. Nggak akan lihat. Jauhi. Let's see where you get from here. Saya dorong Anda untuk mulai hari ini seriusi hidup dalam kasih. Poin pertama, kita mau selesai nih, ya. Yang pertama, kasih Yesus adalah yang benar. Saya tulis bukan humanisme karena sekarang itu banyak palsunya. Oh, Tuhan cinta semua orang, Tuhan tidak mungkin ciptakan neraka bagi manusia. Oh, Tuhan akan terima apa saja, siapa saja dengan segala perbedaannya. Please jangan terkecoh ya. Dari tadi saya jelaskan kan, perintah baru itu karena Yesus ya. Perintah lama itu seolah-olah jadi baru karena Yesus meneladankan. Please, kacamu adalah Yesus. Hari-hari ini di dunia banyak orang yang nampaknya penuh kasih, itu bukan kasih Yesus. Anda harus uji dengan firman. Kasih Yesus itu selalu selaras dengan kebenaran. Oke, hari ini kalau saya berkata, oh gak apa-apa Tuhan mengasihimu apa adanya. Oh Anda gay ya. Kecenderungan lain cerita, kita memahami, kita doakan sama dengan orang yang cenderung untuk mencuri, cenderung untuk membenci. Itu semua kecenderungan kan belum dilakukan ya kita doakan. Tapi kalau kita berkata, gak apa-apa Tuhan terima kamu apa adanya, kamu gak harus berubah. Kamu jadi gay gak apa-apa. Aktif padahal kita tahu dia hidupnya aktif dalam lifestyle homoseksualita. Kita terima gak apa-apa, itu Tuhan mengasihi. No, not my God. Kalau dia memang betul-betul bisa menerima semua dosa itu tidak usah berubah dan bertobat. Ngapain Yesus mati? Bilang aja dari sorga, aku terima semua orang. Ngapain aku utus putraku Yesus untuk mati dihajar gitu di atas kayu salib karena dosa Adam sampai kita. Why? Gak perlu bertobat, Tuhan terima kita apa adanya. That's not the love of God. Itu universalisme, itu humanisme. It's not the love of Jesus. Karena itu orang-orang Kristen jangan mudah terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Ke depan nanti banyak orang yang tampak baik. Tidak tentu, semua harus diuji dari firman Allah. Kasih Yesus adalah yang benar. 2. Ya. Perintah pertama mulai dengan mengasihi saudara seiman dulu. Saya katakan tadi CG, di dalam CG adalah kesempatan indah untuk mempraktekkan the purest form of love atau kasih yang murni. Ya, saya terharu sebagai gembala kadang-kadang waktu ada satu orang sakit misalnya dibawa datang sama CGL-nya sama saya kira loh karena saya nggak bisa hafal semua orang kan dan saya kira itu keluarga kandungnya sebab ternyata keluarga kandungnya juga adem ayem tapi yang nangis bersungguhan dia nggak cari perhatian wong saya doa dia di belakang udah nangis yang maksa-maksa terus untuk ketemukan misalnya dengan kami itu justru orang ini ternyata CGL-nya. Saya bilang loh ini bukan siapa-siapamu tapi kamu nangis seolah-olah itu kandungmu. Bukankah kasih seperti itu? Kasih Yesus itu pada seorang yang bukan siapa-siapa kita. Tidak heran ya kadang-kadang keluarga yang bertikai,
yang bermasalah segalanya itu, mereka datang gereja dulu, daur ulangnya gini, mereka masuk ke CG, atau masuk dalam lingkungan gereja ini misalnya, terus mereka dipulihkan oleh kasih Yesus, lalu kemudian mereka memulihkan keluarganya, atau dipulihkan keluarga. Aneh. Kenapa kok Tuhan tidak langsung aja langsung serbu serang masuk invasi ke dalam keluarga orang itu, langsung pulihkan gitu loh, kalau perlu langsung duduk di depan notaris gitu. Kenapa kok dipulihkan ke kandang yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa buat orang itu, sesuatu yang bukan kandung dipulihkan dalam gereja. Sekarang saya ngerti fungsi gereja. Gereja disebut keluarga kedua kan, tapi bagi keluarga bermasalah, gereja adalah keluarga kesatu. Lalu dia dikembalikan ke keluarganya yang asli. Dan pulih. Powerful ya. Karena itu ingat ya, perintah pertama mulai dengan mengasihi saudara. Karena Alkitab mengatakan di sini, namun perintah baru telah kuberikan kepadamu, barang siapa membenci saudaranya. Dari tadi kalau kita baca ayat ini, semua pakai kata saudaranya, 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 saudaranya. Ini surat oleh Yohanes umur 80, seorang rasul yang menulisnya, ya. Dia tidak tulis ini kepada orang-orang tidak beriman. Dia menulis ini kepada gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga penulis yang sama kitab Wahyu. Rasul Yohanes yang menuliskan pada 7 gereja. Dia menulis sebuah surat di sini untuk gereja-gereja. Jadi firman ini adalah untuk orang Kristen. Dan kasih yang diamalkan di sini harus dimulai dari rumah Tuhan. Perintah pertama mulai dengan mengasihi saudara seiman dulu. Mulai dari gereja, mulai dari CG. Makanya itu orang berkata, aku tidak perlu gereja. Keluarga saya nggak ngomong gini karena saya gembala sidang. Keluarga saya menurut saya juga nggak kurang rohani dalam arti saya ngerti firman, saya udah jalan sekian lama dengan Tuhan. Saya dan keluarga saya aja nggak bisa tanpa gereja. Saya dan keluarga saya nggak bisa tanpa gereja. Kebetulan saya gembala sidangnya. Nggak bisa. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas alamat yang tepat adalah perintah Allah yang pertama, kasihlah sesama manusia itu diamalkan menurut Yohanes suratnya kepada saudara seiman. Bukan saudara kandungmu saja atau bukan kepada mereka dulu. Kita itu ketemu, keluarga kami pun dipulihkan waktu suatu hari kita dilawat Tuhan. Mama dilawat Tuhan, adik saya, kakak saya itu di sebuah gereja Indonesia di Vancouver, Kanada. Lalu habis itu beda sekali sekarang saya dengan papa saya, dengan orang tua, keluarga. Sekarang kalau ketemu saya cium. Tidak pernah bahasa itu bahasa import dalam keluarga kami Mantova. Keluarga kami yang asli itu dari Adam dan Hawa gak ada gitu-gituan. Sehingga sekarang terakhir saya ketemu dengan ayah saya pamit mau ke Papua, mungkin gak bisa ketemu besok mungkin saya ada ini urusan ini itu. Kemarin hari weekend kemarin saya pamit dulu. Lalu habis sebelum saya keluar, papa saya berkata, Lip, ayo doakan mama dulu, doakan papa mama. Wow. Dulu ya, jangan bilang ya. Dulu waktu saya mau ke gereja, mama saya ajak ke gereja. Kami di gereja yang dulu itu gereja Protestan, gereja tradisional gitu lah ya. Itu ya. Saya juga belum kenal Tuhan, belum lahir baru, mama juga belum. Tapi sudah punya kebiasaan, mama itu kepingin ajak anak ke gereja. Waktu ke gereja dulu itu papa enggak larang, cuma papa ngomong sesuatu dulu, ngomong gini, buat apa doa? Logika sih, bukan menantang Tuhan. Ngapain doa? Papa yang kasih makan. Kamu kalau mau makan tuh doa, tutup mata itu doa sama siapa? Ngomong sama siapa? Papa yang kerja. Papa saya itu kerja itu banting tulang untuk anak bisa berobat, saya untuk anak semua sekolah lulus luar negeri. Papa saya itu kan tanya kan boleh toh. Kamu tuh ngomong sama siapa? Papa yang kerja, papa yang banting tulang. Saya gak bisa jawab, saya sendiri belum kenal Tuhan. Gak tahu Pak, ya diajar gitu sama sekolah minggu. Hari ini berarti salahkan Kak Pau-Pau aja. Sekarang the same dad. Mau keluar gitu, Lip tunggu ya. Karena saya terbiasa kalau di rumah, saya gak datang dengan wibawa. Oh hamba Tuhan, enggak di rumah lah, sinyo-sinyo ini. Jangan ketawa dong. Ya kan? Jadi saya keluar itu bukannya saya tidak mau doakan. Kan gak lucu setiap kali saya datang ke rumah, mari jemaat angkat tangan. Ngawur. Tapi apa yang dulu saya masukkan dengan Injil yang kami beritakan, akhirnya semua menuai hari ini. Dan sebelum saya pergi, malah papa saya yang ingatkan. Doa dulu yuk untuk papa mama. Oh iya Tuhan. Saya panggil Jeremy. Jeremy, Warren datang, kita sama-sama doa. Tuhan Yesus, kita doa.
Amin. Waktu saya doa juga, orang tua saya juga angkat tangan. Saya beritahu ya, ini keluarga ke-1 saya, gereja keluarga kedua. Tapi waktu itu saya merasa seperti gereja keluarga 1 saya diutus ke sini dalam kapasitas yang berbeda. Dan orang tua saya juga beda terhadap saya. Ada satu imported influence, foreign influence dari gereja masuk ke rumah tanggamu. Influence, pengaruh yang foreign, pengaruh yang dari luar. Nonton terus drakor lama-lama, cinta ya. Tiba-tiba anakku loh, dulunya selalu Jawaan, sekarang bisa ngomong begitu. Itu foreign influence, itu pengaruh dari luar. Masuk ke hati anakmu. Masuk ke otaknya. Ini ada foreign influence masuk ke keluarga Mantova. That influence namanya church. Gereja keluarga kedua, sometimes keluarga pertama. Disitulah keluarga keduamu diubahkan Tuhan, yaitu keluarga ke-1mu. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ya, 3. Orang yang hidup dalam kasih, hati dan jalannya diterangi. Udah itu tadi kan sudah saya jelaskan, kasih contoh-contoh segala. Anda nggak tahu what to do? I love you. Don't know what to do? Love people around you. Cintai mereka. Hey, how are you? What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Bagaimana kabarmu? Jangan cari perhatian, jangan curi perhatian. Perhatikan mereka, nanti Anda terkejut. Langkahmu, jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Loh, kiri kanan, loh kok bisa ya? Tuntunan Tuhan kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang nggak disengaja, kadang-kadang kita rencana. Tapi tiba-tiba kok Anda lihat, kiri kananmu ada Tuhan dalam setiap langkahmu. Tiba-tiba ketemu jodohnya, terus jalannya itu mulus, bukan berarti tidak ada masalah. Ketemu sampai satu titik di mana pelaminan Anda bisa noleh, nangis, ngomong sebelum diberkati satu dengan yang lainnya. I know Tuhan yang mempertemukan kita. Semuanya dimulai ketika Anda melayani mission trip, lalu ketemu jodohnya di situ. Anda kan kaget ya waktu Anda mengasihi. Anda menemukan. Dan waktu Anda mengasihi, are you ready? Anda ditemukan. Bukan hanya soal jodoh, business everything. Justru kalau orang datang ke gereja, cari rekan bisnis atau cari jodoh. Siapa yang cantik di sini? Siapa yang cakep ya? Malah nggak dapet. Malah nanti ketemu orang-orang yang nggak benar sama-sama datang ke gereja juga sama-sama neropong begini. Dapat sound gokong semuanya. Tapi orang yang begitu sama Tuhan. Lalu lihat kanan kirinya bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya. What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang bisa kudoakan? Apa yang aku mau melayani? Aku mau berbuat sesuatu. How are you? Apa kabar? Ketemu. Ditemukan. Kasih dulu. Rencana Tuhan segera menyusul di belakangmu. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.